Hehehe, kembali lagi di channel Alur Film. Bagaimana kabarnya penonton sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang baru aja liris di tahun ini, berjudul The Voyagers. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung spoiler. Pada tahun 2063, para saintis menemukan sebuah planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan, di mana manusia dimungkinkan dapat memulai kehidupan baru di planet tersebut. Waktu tempuh untuk sampai ke planet yang dimaksud membutuhkan kurang lebih 86 tahun. Untuk itu, dalam misi ini, rencana akan dikirim kru-kru yang masih muda, karena dalam perjalanan nanti mereka harus bereproduksi, sehingga yang akan sampai di planet itu rencananya adalah anak dan cucu dari para kru yang akan berangkat. Untuk tujuan inilah 30 anak telah dipilih. Anak-anak ini sendiri lahir melalui proses rahim buatan dan pendonor spermanya adalah orang-orang terpilih secara fisik dan kecerdasannya. Sejak balita mereka sudah dilatih untuk memecahkan berbagai masalah di sebuah fasilitas yang terisolasi dari kehidupan bumi, agar nanti saat keluar angkasa mereka tak merindukan bagaimana sistem kehidupan di bumi. Richard, seorang saintis yang bertugas mengawasi program ini. Richard sendiri kehadirannya sangat dicintai oleh anak-anak ini, bahkan bisa dibilang anak-anak ini hanya mengenal Richard. Ia sendiri memutuskan untuk ikut bersama anak-anak ini untuk bisa terus melatih mereka, serta menjaganya selama di luar angkasa nanti. Bisa dibilang, Richard mengorbankan kehidupannya untuk misi mulia ini. Karena kehadirannya lah, akhirnya misi peluncuran bisa dilakukan lebih awal. Richard dan anak-anak bimbingannya akhirnya sampai di pesawat luar angkasa yang akan mereka gunakan menuju planet tujuannya. Waktu pun berlalu, 10 tahun kemudian, anak-anak ini telah menjadi remaja. Mereka masih tetap belajar serta melakukan segala kegiatan di pesawat berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Mereka dibebankan tugas masing-masing agar pesawat ini bisa sampai ke tujuan. Tugas mereka juga diatur berdasarkan minat dan bakatnya. Ada yang menjadi dokter, engineer, ahli pangan, dan sebagainya. Namun karena hidup di pesawat, kegiatan yang mereka lakukan sama setiap harinya. Tugas Richard memantau mereka agar tetap melakukan itu semua. Bagi anak-anak ini, Richard sudah seperti ayahnya yang mengawasi dan mengajarinya tiap waktu. Sesekali ia menceritakan pengalaman-pengalamannya sewaktu di bumi agar menjadi pelajaran. Di dalam pesawat, sayur-sayuran serta sumber pangan lainnya dijaga agar bisa terus dikembangkan, sehingga mereka tak perlu khawatir soal makanan. Tanaman-tanaman ini sangat dijaga kualitasnya, termasuk jika ada kandungan racun pada irigasi, sistem akan mendeteksinya. Christopher, salah satu remaja di kapal, mendapati terdapat kandungan racun di saluran irigasi. Ia kemudian menyampaikan permasalahan itu ke Richard, bahwa racun ini berasal dari urin para penumpang kapal. Artinya, ada racun yang kita konsumsi selama ini. Namun, Richard cuma mengatakan itu bukanlah hal yang besar, karena mungkin bagi tanaman itu racun, sedangkan bagi kita tidak termasuk. Christopher yang penasaran melakukan riset lebih lanjut terkait jenis kandungan yang dimaksud. Christopher dan sahabatnya, Zack, akhirnya menemukan bahwa cairan biru yang selama ini mereka konsumsi setelah makan adalah sumber racun tersebut. Ternyata tujuan cairan biru yang selama ini mereka minum agar mereka menjadi penurut dan menekan lonjakan libido pada diri masing-masing. Hal ini menjelaskan kenapa selama ini para penumpang bersikap datar dan tak bergairah. Mereka berdua pun merasa dihianati oleh rahasia ini. Karena sudah mengetahui khasiat cairan itu, keduanya tak ingin lagi meminumnya, namun tetap merahasiakannya. Efek karena mereka tidak minum obat pun mulai terasa. Gairah, rasa kepuasan, dan adrenalin pun meningkat dengan pesat. Akhirnya, mereka berdua pun mengungkapkan rahasia ini dengan dua awak lainnya. Salah satu rahasia lainnya lagi bahwa di kapal ini ternyata terdapat suatu ruangan rahasia yang belum pernah ada yang membukanya. Sewaktu giliran Christopher konseling dengan Richard, ia menanyakan terkait ruang rahasia yang ia temukan. Richard menjelaskan ruangan itu diperuntukkan untuk generasi selanjutnya. Dari hasil diskusi itu, Christopher memilih untuk tidak menanyakan rahasia cairan biru yang ia telah teliti. Richard sendiri masih bisa mengirimkan pesan ke bumi, namun memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sampai. Di pesan kali ini ia memberitahukan para pimpinan misi, dirinya akan bersikap lebih jujur terkait segala misi ini, agar tidak menghilangkan rasa kepercayaan para awak yang sudah ia didik selama ini. Efek dari tidak minum obat semakin menguat. Christopher sendiri mulai tertarik dengan salah satu awak lain yang bernama Sheila. Zack, sahabatnya, ternyata memiliki perasaan yang sama dan mulai merayunya, bahkan berani memegang lengannya. Namun Sheila dengan polosnya tidak mengetahui maksud Zack dan cuma merasa ada yang tidak beres dengan Zack. Richard yang melihatnya memperingati terkait peraturan pesawat dilarang saling menyentuh. Saat Christopher dan Zack pergi bermain ke ruang monitor pesawat, Edward, sang ahli mesin, memperingati keduanya terkait adanya suara tak beres yang kerap muncul dari luar pesawat, namun sampai saat ini belum diketahui dari mana asalnya. Mereka pun sempat menduga-duga jangan-jangan ada alien.
Di ruangan yang lain, Richard terlihat sedang memperlihatkan beberapa tanaman herbalnya kepada Sheila yang masih dirinya simpan dengan rapi, sembari mengajarinya terkait wangi dan manfaatnya, karena Sheila bertanggung jawab di bidang medis. Dari luar, Zack dan Christopher melihat Richard sempat memegang bahu Sheila yang menimbulkan kecemburuan Zack, karena mereka tidak boleh menyentuh Sheila sedangkan Richard sebaliknya. Christopher sendiri mulai khawatir melihat tingkah laku Zack yang berlebihan. Beberapa waktu kemudian, Richard mengumpulkan para kru dan menjelaskan terkait adanya masalah sistem komunikasi pesawat yang harus segera diperbaiki. Ia meminta Zack menemaninya untuk memeriksanya di bagian luar pesawat. Saat bersiap-siap, Sheila menjelaskan kepada Zack cara memakai pakaian luar angkasa yang mesti ia kenakan. Namun, tiba-tiba Zack malah memaksa menyentuh tubuh Sheila, serta memeluknya dengan paksa. Richard yang melihatnya langsung menghentikannya, namun Zack langsung kabur. Salah satu kru yang melihat tingkah Zack bernama Phoebe memberitahu Richard bahwa ia sudah beberapa hari melihat Zack berhenti meminum cairan biru. Ia kemudian langsung menemui Christopher dan menanyakan apakah dirinya juga melakukan hal yang sama. Christopher menjawab dengan jujur dan mengutarakan pendapatnya, tidak adil mengorbankan kenikmatan ini untuk misi yang menurutnya tidak jelas. Kai, salah satu anggota kru yang bertugas di bagian ruang kendali, bertugas memantau luar kapal dihampiri oleh Zack yang ingin ikut memantau operasi perbaikan pesawat. Christopher akhirnya ditugaskan oleh Richard untuk menemaninya menggantikan Zack. Zack sendiri karena mengetahui posisinya digantikan semakin jengkel dengan Richard. Saat keluar pesawat, Christopher dibuat takjub dengan pemandangan yang belum ia pernah rasakan sebelumnya. Keduanya langsung melakukan perbaikan terhadap pesawat, namun tiba-tiba suara aneh dari luar pesawat muncul kembali. Kru yang memantau dari dalam menyadari adanya kejanggalan itu, namun listrik padam. Bersama dengan itu tiba-tiba Richard tersadarkan diri setelah sesuatu berwarna hitam melewatinya. Christopher berusaha menyelamatkannya, sementara para awak pesawat lainnya menyalakan emergensi, yang ternyata adanya kebakaran di salah satu ruang server. Wajah dan tubuh Richard terlihat seperti mengalami luka bakar. Mereka berusaha menyelamatkan nyawa Richard, namun ia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka kemudian mengadakan rapat terkait apa yang terjadi dengan Richard. Edward yang memantau luar kapal melalui layar mengatakan Richard disambar oleh sebuah kabut hitam, sedangkan beberapa lainnya berpendapat Richard mati karena alasan lain. Karena kebakaran tadi merusak sistem penyimpanan komputer, mengakibatkan mereka semua tak bisa memastikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Selang waktu kemudian mereka menerima pesan protokol dari komputer agar mereka memilih pemimpin pesawat selanjutnya jika Richard sudah meninggal. Zack mengajukan dirinya sebagai pemimpin selanjutnya, sedangkan kru lainnya ada yang tidak setuju dan lebih memilih Sheila. Ternyata mesin menyuruh mereka melakukan voting, yang dengan hasil akhir Christopher terpilih sebagai ketua kapal. Zack terlihat dengan jelas merasa sangat cemburu ke sahabatnya sendiri. Christopher kemudian langsung memerintahkan setiap orang melakukan tugasnya untuk memperbaiki kerusakan kapal sesegera mungkin. Di lain sisi, Sheila terlihat sedang menonton arsip pribadi Richard yang terakhir kali sebelum dihapus. Christopher yang melihatnya akhirnya ikut tertarik untuk melihat pesan-pesan terdahulu Richard. Daripada memperbaiki server, Zack menghasut teman-teman lainnya untuk mengadakan pesta atas terpilihnya Christopher. Serta menurutnya kulkas utama mereka sedang mengalami kerusakan, jadi makanan harus dihabiskan dibanding dibiarkan basi. Akhirnya mereka makan bersama. Setelah makan, saat akan meminum cairan biru, Kai memperingatkan kru lainnya bahwa cairan biru itu mengandung racun dan mengikuti apa yang dilakukan Zack. Akhirnya seluruh awak di kapal itu mulai tak meminum cairan biru. Kondisi di kapal pun akhirnya semakin kacau balau, efek tidak meminum obat karena tidak terbiasa menahan gairah selama ini. Di lain sisi, Sheila dan Christopher semakin dekat. Zack yang melihatnya semakin cemburu. Tiba-tiba suara gemuruh kembali terdengar di sekitar pesawat yang membuat mereka mencoba menyelidikinya. Namun, saat baru akan mencari, Kai melihat Peter asik bermesraan dengan Julie yang membuatnya cemburu dan marah sehingga memukulinya tanpa ampun. Peter pun berhasil lari dari kegilaan itu. Tapi saat makan siang, Pete berusaha balas dendam menggunakan sebuah besi dan memukuli Kai. Christopher berhasil menghentikan pertengkaran dan memperingatkan para kru untuk belajar menahan diri. Ia kemudian mengumpulkan orang-orang dan menjelaskan situasi semakin tak terkendali dan mereka belum berhasil memperbaiki pesawat karena masing-masing lalai atas tugasnya. Akhirnya, Zack dengan liciknya menghasut teman-teman lainnya untuk memilihnya sebagai ketua yang baru karena Christopher dianggapnya gagal. Sebagian besar anggota kru percaya bahwa ada alien yang masuk ke dalam pesawat dan masih bersembunyi. Christopher bersama pengikutnya mencoba melakukan
melakukan investigasi ke ruang server yang sempat terbakar dan mereka tak menemukan apa-apa. Lalu Zack dan Kai melakukan investigasinya sendiri. Tiba-tiba keduanya lari ketakutan dan mengisolasi ruangan itu, sembari mengatakan melihat ada alien di dalam dan menghancurkan arsip data. Zack dan Kai kali ini tak tahu bahwa sebenarnya Christopher dan teman-temannya sudah mengecek terlebih dahuluan tadi. Namun, Sheila yang mendengar hal itu yakin bahwa apa yang dikatakan Zack adalah sebuah kebohongan, agar mereka bisa menghancurkan arsip rekaman kapal. Yang akhirnya Christopher menemukan rekaman ruang kontrol saat dirinya dan Richard memperbaiki pesawat. Terlihat Zack dengan sengaja mengalirkan listrik ke Richard pada saat perbaikan. Segala omongan Zack tentang alien adalah kebohongan yang ia buat-buat. Sementara itu hubungan antara Sheila dan Christopher semakin dekat. Akhirnya mereka tidur seranjang dan tiba-tiba Zack mengetok kamarnya untuk mengajaknya ikut berpesta. Di pesta itu kemudian Zack menjelaskan aturan baru yang nyeleneh. Namun, tiba-tiba Christopher menggunakan layar di ruang makan, memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana Zack membunuh Richard dengan ulahnya. Para kru tentu saja langsung kecewa karena mempercayai Zack selama ini. Tapi Zack ini tak kehabisan akal. Ia langsung mengatakan itu semua ia lakukan karena melihat Richard sudah dirasuki alien, dan tindakannya agar mencegahnya masuk. Namun, karena Christopher berhasil kembali ke kapal, artinya alien itu ikut masuk, dan sedang berada di antara kita. Mereka pun saling menuduh dan menyebabkan kekacauan. Kai menggunakan kesempatan ini untuk menyalurkan kebenciannya pada Peter dan mengatakan dirinya lah alien itu sembari Zack memanasi kebohongannya. Akhirnya mereka pun memukuli Peter hingga mati. Kru lainnya sebenarnya merasa menyesal karena membunuh si alien yang berada di tubuh Peter. Zack kemudian mengatakan aliennya masih ada, maka dari itu tiap orang harus mempersenjatai dirinya. Christopher dan grupnya melihat hal ini dan mencoba mencari cara agar semua kebohongan ini berakhir. Sheila kemudian mengingatkan Christopher soal ruang rahasia yang sempat ia tanyakan ke Richard. Ternyata Sheila pernah diberitahu Richard bahwa ruangan itu adalah gudang senjata. Christopher mencoba membuka ruangan rahasia, namun aksesnya ditolak. Dua anggota Zack memberitahukan perbuatan Christopher lalu segera menuju ke ruangan rahasia. Zack akhirnya berhasil membuka ruangan rahasia itu dan menggunakan senjata-senjata yang ia temukan. Christopher yang panik mencari alat-alat dari lab yang bisa ia gunakan untuk pertahanan. Dengan terpaksa dua dari anggota Christopher akhirnya menyerahkan diri. Tersisa Christopher, Sheila, dan Phoebe. Zack berusaha mencari keberadaan ketiganya untuk mereka jadikan tahanan. Ketiganya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sheila sendiri berusaha menggoda Zack sembari menyelipkan pisau kecil di tangannya, namun tak berhasil. Phoebe yang marah besar dan mencoba menasehati mereka semua, malah tiba-tiba ditembak oleh Kai yang akhirnya merenggut nyawanya. Namun Zack tetap membela Kai dan mencoba menghabisi Christopher dan Sheila. Lari dengan kencang, mereka pun berhasil kabur. Mereka akhirnya berusaha bersembunyi di ventilasi udara. Zack sudah kehilangan akal, malah sembarangan menembaki mesin pesawat. Untung saja mereka berhasil keluar di ruangan lain. Kai yang mendapati keduanya berusaha membunuh, namun ternyata Christopher berhasil memukul kepalanya dengan tabung gas hingga tewas. Zack langsung kembali mengejar keduanya ke dalam ruangan kedap udara. Christopher menutupi jendela ruangan agar tak terlihat dan langsung mengenakan pakaian luar angkasa serta membuka pintu keluar angkasa. Zack berusaha masuk dengan menembak pintu yang membuatnya tertarik oleh tekanan udara, namun dirinya berhasil berpegangan kepada Sheila. Christopher kemudian berusaha menyelamatkan Sheila, namun harus terhempas keluar kapal. Sheila dengan cekatan menendang Zack hingga akhirnya menghempaskannya keluar angkasa. Untung saja sebelum menutup pintu, ternyata Christopher berhasil selamat dengan berpegangan kepada kapal. Setelah kematian Zack, keduanya memberitahu awak kapal yang tersisa. Mereka semua pun akhirnya ikut menuruti gencatan senjata dan memilih pemimpin baru yang tidak lain adalah Sheila. Mulai saat itu mereka menentukan segala hal berdasarkan voting. Dan salah satu hasil votingnya adalah tidak melanjutkan meminum cairan biru. Segala sesuatu pun kembali seperti normal. Terlihat tak lama mereka semua akhirnya memiliki anak. Kemudian anak-anak itu bertumbuh kembang hingga akhirnya mereka semua berhasil ke planet tujuan dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan notifikasi Anda agar bisa menonton film-film terbaru selanjutnya.